Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari kelompok 2, mata kuliah metodologi riset yang beranggotakan Muhammad Asif, NIM 069, dan saya Lala Chandra Noviana, NIM 083. Di video kali ini kita akan membahas tentang observasi dan pengumpulan data awal. Pengertian observasi. Kata observasi berasal dari bahasa Latin yang memiliki arti melihat dan memperhatikan. Pengertian observasi secara umum adalah kegiatan pengamatan pada sebuah objek secara langsung dan detail untuk mendapatkan informasi yang benar terkait objek tersebut. Pengertian aplikasi menurut Patton dan Purwandari menegaskan observasi merupakan metode pengumpulan data esensial dalam penelitian, apalagi penelitian dengan pendekatan kualitatif, agar memberikan data yang akurat dan bermanfaat. Observasi sebagai metode ilmiah harus dilakukan oleh peneliti yang sudah melewati latihan-latihan memadai serta telah mengadakan persiapan yang teliti dan lengkap. Fungsi observasi. Yang pertama, untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan tindakan dengan rencana tindakan yang disusun sebelumnya. Yang kedua, untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan tindakan yang sedang berlangsung. Yang ketiga, sebagai metode pembantu dalam penelitian yang bersifat eksploratif. Yang keempat, sebagai metode pembantu dalam penelitian yang sifatnya sudah lebih mendalam. Yang kelima, sebagai metode utama dalam penelitian yang menyangkut tingkah laku bayi maupun hewan yang mempergunakan metode observasi. Tujuan observasi yang pertama sebagai pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Yang kedua mendeskripsikan kejadian, orang, kegiatan, dan maknanya bagi mereka. Yang ketiga memperoleh data ilmiah yang akan digunakan untuk penelitian maupun untuk asesmen. Yang keempat, untuk dapat mendeskripsikan setting yang akan dipelajari atau diteliti. Yang kelima, mendeskripsikan setting yang dipelajari aktivitas-aktivitas yang berlangsung. Orang-orang yang terlibat dalam aktivitas dan makna kejadian dilihat dan perspektif mereka terlibat dalam kejadian yang diamati tersebut. Observasi perlu dilakukan karena beberapa alasan. Yang pertama, kemungkinan untuk mengukur banyak perilaku yang tidak dapat diukur dengan menggunakan alat ukur psikologi yang lain. Yang kedua, prosedur testing formal seringkali tidak ditanggapi serius oleh anak-anak sebagaimana orang dewasa, sehingga sering observasi menjadi metode pengukur utama. Yang ketiga, observasi dirasakan lebih mudah daripada cara pengumpulan data yang lain. Manfaat observasi. Pertama, mendapatkan pemahaman lebih baik tentang konteks yang diteliti atau yang terjadi. Kedua, peneliti lebih bersikap terbuka, berorientasi pada penemuan daripada pembuktian dan mendekati masalah secara induktif. Ketiga, peneliti dapat melihat hal-hal yang partisipan kurang disadari atau kurang merefleksikan pemikiran tentang pengalaman itu. Terakhir, memperoleh data tentang hal-hal yang tidak diungkapkan secara terbuka dengan wawancara. Jenis-jenis observasi. 1. Pengamatan partisipasi. 2. Pengamatan non-partisipasi. 3. Pengamatan sistematif atau terstruktur. 4. Pengamatan non-sistematif. 5. Free situation. 6. Manipulasi situasi. 7. Pencampuran antara dua sisi. Kelebihan observasi. Yang pertama, memberikan informasi yang tidak mungkin didapat melalui teknik lain. Yang kedua, memberi tambahan informasi yang sudah didapat melalui teknik lain. Yang ketiga, dapat menjaring tingkah laku nyata bila saat observasi tidak diketahui. Yang keempat, pengamatan bersifat selektif. Yang kelima, pengamatan mendorong perkembangan subjek pengamatan. Kekurangan observasi. A. Observasi tidak dapat dilakukan terhadap beberapa situasi atau beberapa peserta didik sekaligus. B. Hasil pengamatan pada suatu kejadian tidak dapat diulang pada waktu lain. C. Untuk mendapatkan gambaran menyeluruh dan ketepatan hasil, pengamatan perlu dilakukan beberapa kali sehingga
memerlukan waktu yang panjang. D. Penafsiran terhadap hasil observasi seringkali bersifat subjektif, sehingga diperlakukan keterlibatan beberapa orang pengamat. E. Sikap pengamat. Jarak waktu yang panjang antara satu situasi dengan situasi yang diamati dan objektivitas pencatatan akan sangat mempengaruhi validitas pengamatan. F. Orang akan salah tingkah jika ia tahu menjadi objek observasi yang dapat menyebabkan tidak alaminya pengamatan. Pedoman observasi. Adapun langkah-langkah pembuatan skala penilaian dapat dilihat berikut ini. 1. Menetapkan tujuan. 2. Mengidentifikasi item atau kriteria yang digunakan. Yang ketiga, melakukan identifikasi deskriptor dari setiap kriteria yang telah ditetapkan. 4. Mengidentifikasi proses evaluasi atau menetapkan klasifikasi penilaian yang digunakan, banyaknya interval skala, menetapkan evaluator, menyediakan kolom komentar, dan sebagainya. 5. Membuat format skala penilaian. 6. Terakhir, membuat pedoman pengisian yang jelas. Kesimpulannya adalah observasi merupakan salah satu instrumen pengumpulan data yang dapat melengkapi kekurangan metode lain dalam pengumpulan data. Sebelum melakukan observasi, observer sebaiknya menentukan tujuan khususnya agar observasi terfokus pada apa yang diinginkan. Kemudian, agar observasi dapat efektif dan efisien, sebaiknya observasi membuat pedoman observasi terlebih dahulu, lalu kemudian melakukan observasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan dalam pembuatan tugas presentasi kali ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.